Hai, kembali lagi dengan kami pada segmen kedua dalam video mengenai burnout. Melanjutkan pada video yang part 1, di sini kita membahas mengenai siapa yang sering mengalami burnout. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai kelelahan kerja yang dialami pada beberapa profesi yang berkaitan dengan pelayanan jasa pada manusia, antara lain pada psikologi klinis, tenaga pengajar, pekerja sosial, pekerja industri, karyawan rumah sakit, dokter, dan perawat. Adapun hasil survei World Development Report pada tahun 2004 menunjukkan tingkat kemangkiran guru di Indonesia sebesar 19%. Hasil ini tergolong tinggi dibanding dengan beberapa negara berkembang di Asia. Lalu, bagaimana proses terjadinya burnout? Burnout biasanya terjadi karena satu atau dua kejadian yang traumatis, tetapi karena akumulasi bertahap dari tekanan kerja yang berat. Dalam konsep ini, individu menganggap suatu pekerjaan sebagai stresor atau sumber stres. Proses burnout dimulai dari adanya ketidakcocokan antara karakteristik karyawan dengan lingkungan dan desain pekerjaan ataupun kebijakan organisasi. Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya erosi dalam keterlibatan kerja. Tugas-tugas yang semula tampak menyenangkan dan memberi makna penting, kini mulai dirasakan tidak menyenangkan dan tidak berarti. Perasaan mempunyai beban kerja yang harus dipikul merupakan faktor pemicu stres yang potensial menjadi penyebab burnout. Menurut Gopper dan Donkin, beban kerja diartikan sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan kapasitas dalam memproses informasi saat menghadapi suatu tugas. Lalu, teman-teman mungkin bertanya, bagaimana bentuk gejala burnout? Gejala burnout muncul dalam bentuk seperti perasaan frustasi, sikap yang apatis terhadap pekerjaan, merasa terbelenggu oleh tugas, sikap yang sinis, tidak puas terhadap diri sendiri, dan sering mangkir kerja dengan berbagai alasan. Banu Gopan dan Alan mengatakan para pekerja yang terkena kelelahan kerja atau burnout mengalami kelelahan mental, kehilangan komitmen, kelelahan emosional, dan juga mengalami penurunan motivasi seiring dengan berjalannya waktu. Baron dan Gerbeck mengatakan burnout memiliki 4 indikator yang terdiri atas kelelahan fisik atau physical exhaustion, kelelahan emosional atau emotional exhaustion, dan kelelahan mental atau mental exhaustion, serta rendahnya penghargaan diri atau low of personal accomplishment. Bagaimana mencegah terjadinya burnout? Berdasarkan sebuah penelitian, hubungan interpersonal seseorang dapat mencegah sesuatu yang tak diinginkan melalui dukungan dari lingkup hubungan individu. Tardi menjelaskan bahwa anggota jaringan hubungan interpersonal tersebut adalah keluarga, kawan dekat, tetangga, rekan kerja, dan tenaga-tenaga profesional seperti psikolog dan dokter. Dukungan dari hubungan interpersonal tersebut yang memungkinkan seseorang terhindar dari burnout. Untuk dapat menekan burnout, seseorang memerlukan dukungan sosial seperti bantuan langsung, penilaian positif, dihargai dalam bekerja, dan mendapatkan penghargaan dari atasan serta lingkungan kerja. Salah satu cara mengatasi burnout adalah self-efficacy, yang merupakan kemampuan untuk kompetensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dan mengatasi hambatannya dan mengelola emosional. Mengatasi burnout bukanlah hal yang mudah bagi seseorang, terkecuali bagi mereka yang memiliki self-efficacy seperti ungkapan Baron and Bain. Self-efficacy atau efikasi diri merupakan evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk dapat melakukan suatu tugas guna mencapai tujuan dan mengatasi hambatan yang dialaminya. Sedangkan menurut Bandura, ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Pertama, pengalaman keberhasilan atau mastery experience. Kedua, pengalaman orang lain. Kemudian ketiga, persuasi sosial atau informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal oleh seseorang yang berpengaruh biasanya digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa ia cukup dalam melakukan suatu tugas. Keempat, keadaan fisiologis dan emosional. Ya, itu pemaparan dari video segmen kedua dari kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan dan menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Salah hilaf, kami minta maaf. Terima kasih telah menonton.